Saudara, hari ini firman Tuhan saya ambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat ke-7 bagian B. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus Yesus. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Dalam 1 Korintus 5 ayat ke-7, saya ketemu dengan banyak orang mengaku orang percaya, mereka bingung. Ini selamat apa, Pak? Paskah itu kapan? Jumat atau Minggu? Hari Minggu mereka katakan juga Happy Easter. Easter itu nggak ada hubungannya dengan kita. Bahkan istilah Easter itu adalah istilah yang pagan. Katakan kafir. Tidak ada hubungan dengan kita. Karena itu saya ingin mengajarkan kepada saudara apa artinya Christ our Passover Lamb. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Amin. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. For indeed, sesungguhnya Christ, our Passover Lamb, mestinya Passover Lamb, was sacrificed for us. Untuk mengerti tentang korban, kita harus mengerti apa yang kita rayakan hari ini. Ada satu tanggal yang sangat penting di dalam perjanjian lama, yaitu tanggal 14 bulan Nisan. Nisan dulu adalah Abib, kemudian diganti dengan Nisan. Nisan mudah ingatnya ya, kayak mobil Jepang saudara ya. 14 bulan Nisan. Pada waktu hari Minggu yang lalu kita merayakan Palm Sunday. Itu tanggal 10 bulan Nisan dalam perhitungan Yahudi. Dan hari ini saudaraku, adalah tanggal 15 sebetulnya bulan Nisan. Jadi 14 bulan Nisan itu kemarin. Nah saudara, 14 bulan Nisan Tuhan membuat perjanjian dengan seseorang dan memberkati keturunannya secara khusus, secara eksklusif, secara luar biasa. Dibela Tuhan jadi umat Tuhan, yaitu Abraham. Di dalam kitab Kejadian pasal 15, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Kita harus mengerti tentang korban. Tidak ada penebusan tanpa darah. Amin. Back to Eden. Kita melihat tidak ada penebusan tanpa darah. Di saat itu ketika manusia menyadari dirinya telanjang, kehilangan kemuliaan Allah, ada binatang yang disembelih. Dan disebut binatang apa? Tapi saya percaya lembu atau domba, gambaran daripada Kristus, our Passover Lamb. Dalam Kejadian pasal 15, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Dia berkata, mari kita mengikat perjanjian, ambillah seekor lembu betina. Lalu kambing jantan, domba jantan, dan juga burung tekukur dan burung merpati. Dibelah dua binatang itu, ditaruh sebelah menyebelah, kecuali burung tidak yaitu dibelah, tetapi cuma disembelih saja. Ini menggambarkan 3 golongan orang yang mampu memberikan persembahan lembu. Orang kelas menengah yaitu memberikan domba. Dan orang yang tidak mampu secara ekonomi, dalam firman Tuhan seperti Yusuf dan Maria orang tua Yesus, memberikan yaitu burung merpati sebagai sacrifice, sebagai korban. Dan perjanjian itu diadakan di satu tanggal yang tertentu itu, yaitu tanggal 14 bulan Nisan. Dan luar biasa saudaraku kekuatan daripada perjanjian ini. Tuhan berkata, aku memberkati engkau dan keturunanmu. Diadakan suatu janji Tuhan, Tuhan memberkati, provision. Tuhan melindungi, protection. Dan Tuhan berkata, aku mengangkat engkau di atas segala bangsa, promotion. Oh luar biasa. Orang yang berada dalam garis keturunan Abraham diberkati luar biasa. Orang tidak bisa menyangkal bahwa orang Yahudi, saudaraku, ya dari garis keturunan Abraham, mau dibinasakan pun tidak bisa, saudaraku. Nah saudara, di dalam perjanjian dengan Abraham itu, selalu Tuhan membuat perjanjian tanggal 14 bulan Nisan. Di dalam Kejadian 12 Tuhan berkata, I will give you this land. Pertama sebelumnya, I will show you the land. Kalau ini sebuah coupling, Tuhan berkata, I will show you. Kejadian 12 ayat 7 Tuhan berkata, I will give you the land.
Tetapi di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat ke-18, I have given you the land. Waktu itu apa Abraham sudah menerima tanah perjanjian? Belum. Tapi Tuhan sudah membuat keputusan, I have given you the land. Aku memberikan kepadamu negeri ini. Kejadian 17, perjanjian itu bahkan diteguhkan dengan sunat. I will establish the covenant. Aku akan meneguhkan perjanjian. Saudara, di dalam alam modern seperti kita sekarang ini, perjanjian darah, perjanjian dengan korban itu sesuatu yang kita tidak mengerti. Tapi ketahuilah saudara, yang namanya perjanjian itu antara dua pihak. Dan selalu antara kedua pihak itu biasanya saling menguntungkan. Saya memberikan gambaran ketika Abimelek dalam Kejadian 26, Raja Gerar yang punya tentara bersama panglimanya bernama Pikol membuat perjanjian dengan Ishak yang adalah seorang bisnismen yang diberkati Tuhan. Mereka saling menguntungkan. Sebab Ishak itu apa saja yang dia tanam itu tumbuh, saudara. Dengar saudara, apa saja yang ditanam oleh orang yang dibawa garis keturunan Abraham, sekalipun di musim paceklik, sekalipun musim kering, Tuhan membuat perbedaan. Tetapi dia tidak punya cukup tentara untuk melindungi diri. Dia membuat perjanjian dengan Abimelek. Tetapi dalam hal perjanjian Tuhan dengan Abraham, saya memberitahu sepenuhnya yang untung itu Abraham. Di dalam perjanjian antara saudara dengan Tuhan, sepenuhnya yang untung adalah saudara. Istilah saya, the impotent, yaitu Abraham. Abraham waktu itu namanya. Make a covenant with the omnipotent. Membuat perjanjian dengan yang maha kuasa. Amin. Yang lemah membuat perjanjian dengan yang kuat. Ketika terjadi perjanjian darah, segala kekayaan, segala kemuliaan daripada pihak yang satu menjadi bagian daripada pihak yang lemah ini. Dan firman Allah berkata dalam Kejadian 15 itu bagaimana Tuhan menampakkan diri seperti suluh yang berapi yang melalui potongan daripada binatang yang disembelih tadi. Selalu ada darah. Ketika dipisahkan tentu saja tempat itu menjadi tempat yang berdarah, saudara. Tanpa darah tidak ada perjanjian. Nah saudaraku, saya mengajak kita melihat dalam kitab Keluaran pasal 12. Tanggal 14 bulan Nisan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu pembebasan, deliverance, bangsa Israel daripada perbudakan. Bukan cuma dibebaskan begitu saja, dia tidak pulang gundulan, dia tidak pulang dengan kosong, dia pulang dengan harta kekayaan dari seluruh Mesir. Amin. Orang Mesir memberikan harta mereka, batu permata, memberikan segala macam perak dan emas kepada bangsa Israel. Saya mau beritahu kepada saudara, ketika Tuhan memberikan keselamatan pada saudara, bukan cuma keselamatan diberikan, tetapi juga shalom, tetapi juga kesembuhan, tetapi juga kemenangan, tetapi juga kelimpahan. Berikan tepuk tangan pada Allah kita. Nah, kita harus mengerti tentang tanggal 14 bulan Nisan ini. Karena 14 bulan Nisan, mereka disuruh melakukan sesuatu yang sangat signifikan. Dengar saudara, yang ada di depan kita ini, ada hal-hal yang penuh dengan mara bahaya dan malapetaka. Karena itu kita perlu perlindungan supernatural, proteksi yang supernatural. Dan waktu itu sudah ada 9 tulah di Mesir. Atas hewan, atas ternak, penyakit, kegelapan. Saudaraku, segala yang disembah bangsa Mesir jadi kecelakaan buat mereka. Tapi ada tulah yang terakhir. Tuhan berkata, aku akan membunuh putra sulung dari setiap keluarga. Dan juga anak sulung dari setiap hewan ternak di tanah Mesir. Tetapi bagi engkau, kata Tuhan, karena aku membuat perjanjian dengan nenek moyangmu, ambillah seekor anak domba. Dan anak domba itu tidak boleh bercacat. Anak domba ini bagi seluruh satu keluarga. A lamb for every family. Karena itu kita percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan.
Saya dan istri saya adalah pertama-tama masing-masing yang lahir baru dalam keluarga kami. Baik dia maupun saya. Dan kemudian seluruh keluarga kita. Tuhan itu setia. Tuhan berkata, ambillah seekor domba, anak domba ataupun kambing, berusia 1 tahun, artinya dewasa. So ingat Tuhan Yesus ketika mulai pelayanan usia berapa? 30 tahun. 30 tahun itu dewasa. Yang tidak bercacat. Pilihlah dia pada tanggal 10 bulan itu. Dan kurunglah dia selama 4 hari. Hari Minggu dipilih ketika dia masuk ke Yerusalem melalui the Golden Gate. Saudaraku, dan tanggal 14 bulan Nisan. Saudaraku, domba-domba itu disembelih. Ketika disembelih, saudaraku, lehernya dipotong, bukan cuma dikeluarkan darahnya, yang diambil itu yang ditampung darahnya. Taruhlah di sebuah pokor. Taruhlah di sebuah pasu. Jangan ada yang hilang. Karena darah itu berharga. Sebab darah itu suci. Lalu ambillah sebuah hisop. Hisop itu kayak kuas dari tanaman. Tanaman yang dikeringkan. Kalau kita waktu kecil belum ada cat zaman dulu. Saya ikut mengkuas rumah saya dengan kapur. Dan itu pakai merang, saudara. Ya seperti itu. Lalu di depan ambang pintu rumahmu, sapukan darah itu. Di ambang paling atas dan di kiri kanannya. Tetapi tidak pernah, yaitu di lantai. Sebab apa? Darah itu suci. Tidak boleh diinjak-injak. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Dan saudara tahu bahwa ini adalah satu garis darah yang adalah salib. Atas, kiri, kanan, vertikal, horizontal. Dan apabila aku melalui Mesir pada malam hari itu, Tuhan itu mengutus malaikat pembinasa, itu destroyer. Ketika dia melihat tanda darah, katakan tanda. Darah itu tanda, saudaraku. Ketika aku melihat tanda darah, maka aku akan pass over it. Pass over itu melampaui, melewati. Tetapi kalau enggak ada tanda darah, aku akan masuk ke dalamnya. Dan membinasakan putra sulung daripada keluarga tersebut. Malam hari itu terjadi tangisan yang paling mengerikan. Saudaraku, ketika Firaun kehilangan ladang, kehilangan penghasilan, dia masih keras kepala. Tetapi ketika